5 menit ya? Iya, Pak. Ya 5 menit dari situ begitu bubar. Ya memang pada awal Januari saya mendapatkan tawaran itu, awal Januari, kemudian pada akhir Januari saya menyanggupi, setuju, kemudian pada bulan pertengahan Maret saya ditelepon langsung oleh Michael Bloomberg, diberikan ucapan ya selamat, itu sudah masuk ke Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Di sini nanti memang akan dibicarakan mengenai tantangan-tantangan ke depan ekonomi, dan mungkin kalau ada gagasan, ide-ide mengenai ekonomi baru ke depan seperti apa. Dan menurut saya, intelligence ekonomi sangat penting sekali. Jadi itu sebuah proses untuk mengkolek, proses untuk meng-appraise, menilai, kemudian juga proses-proses itu akan dipakai untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi yang sangat cepat. Sehingga yang namanya AI, yang namanya 5G, yang namanya IoT itu sangat penting sekali dalam ekonomi ke depan, karena semuanya akan data-data ekonomi seperti yang tadi saya sampaikan itu akan penting sekali, dibutuhkan real time, kemudian juga keputusan-keputusan juga akurat, dan ini diperlukan oleh negara maupun oleh perusahaan. Itulah saya kira yang akan banyak nanti dibicarakan di dalam forum-forum global Bloomberg New Economy ke depan. Pak nanti akan menghadiri forum yang di Singapura, Pak, November mendatang. Ya, kalau ada forum-forum yang berkaitan dengan itu, tentu saja, insya Allah saya hadir. Berarti nanti akan lebih sering ke luar negeri ya? Gimana? Lebih sering ke luar negeri. Ya, kalau ada undangan. Mungkin apa yang perlu dibawa atau diperbaiki nanti ke depannya saat proses Indonesia untuk forum? Itu saja gagasan-gagasan yang kita miliki. Kemudian hal-hal yang berkaitan dengan new economy yang berkaitan dengan negara kita, mungkin yang sudah dilaksanakan di ASEAN, kemudian yang dilaksanakan ke negara lain yang mungkin bagus untuk juga dilaksanakan di semua negara. Utamanya kita ingin menyuarakan negara-negara berkembang. Tapi ke depan saya kira real time intelligence, future intelligence, competitive intelligence akan sangat penting sekali untuk ekonomi ke depan. Mbak, izin.
Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Global Bloomberg New Economy. Bloomberg New Economy membentuk Dewan Penasehat Global pada April 2025 untuk membantu mereka mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi dunia. Menurut tim Bloomberg, kelompok penasehat ini memiliki pengalaman di tingkat tertinggi bisnis, pemerintahan, dan organisasi multilateral. Terlihat foto Jokowi saat menjadi Presiden RI pun disematkan di dalam laman tersebut bersama dengan para mantan pemimpin negara lainnya. Adapun selain Jokowi, mantan pemimpin yang menjadi Dewan Penasehat Global seperti Mario Draghi yang merupakan mantan Perdana Menteri Italia yang juga mantan Presiden Bank Sentral Eropa dan Gan Kim Yong, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura. Selain itu juga ada sejumlah CEO perusahaan dunia yang menjadi Dewan Penasehat Global. Total ada 22 orang yang ditunjuk menjadi Dewan Penasehat Global oleh Bloomberg New Economy. Belum diketahui apa dasar Bloomberg New Economy menunjuk Jokowi sebagai Dewan Penasehat Global. Namun, Bloomberg New Economy adalah platform global untuk dialog dan wacana tentang transformasi ekonomi di pasar yang sedang berkembang. Mereka menyebut platform itu mempertemukan para pemimpin dari berbagai sektor pemerintahan dan swasta untuk menghadapi tantangan terbesar bagi kemakmuran global dan berkolaborasi mencari solusi. Mereka juga mengaku membangun koalisi mitra yang berkomitmen untuk meningkatkan inovasi dan mobilisasi modal demi kebaikan publik. Bloomberg New Economy menyebut pembuatan forum ini sebagai inisiatif yang telah membina komunitas yang terdiri dari para kepala negara, menteri senior, pimpinan organisasi multilateral, CEO multinasional, pendiri, ketua dewan direksi, investor, pemodal, inovator, dan aktivis. Pertemuan akan diadakan pada 19 hingga 21 November 2025 dalam forum ekonomi baru yang digelar di Singapura selama 3 hari. Acara itu akan diisi dengan sesi pleno dan diskusi kelompok dengan tema utama berkembang di era ekstrim, atau thriving in an age of extreme, serta akses dan peluang membangun hubungan yang tak tertandingi.